Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Helmi Mahendra, guru pengajar Bahasa Indonesia SMKN Negeri 1 Singosari. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ini anak-anak? Masih. Jam 10 ya, pagi menjelang? Siap. Ini dengan 12 TAP 1. Ada yang tidak masuk hari ini? Siap, masih semua. Masuk semua 24 ya? Ya. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke, minggu kemarin Denis kan sudah menjelaskan tentang apa? Teks artikel. Nah, untuk hari ini Denis akan memberikan materi tentang bagaimana kita menyusun opini. Opini itu apa sih? Opini atau pendapat ke dalam sebuah artikel. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Denis mau memberikan sebuah game untuk melatih fokus kalian ya, biar kalian fokus ke Bu Denis, bukan ke materinya maksudnya ya. Bu Denis sesuai ya. Oke, perhatikan ada 3 gambar ya, perhatikan dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan mengenai gambar ini. Oke, coba diamati. Sudah? Sudah ya? Saya tutup dulu. Oke, pertanyaan yang pertama pada gambar pertama. Ada yang bisa menyampaikan angka berpasangan dari beberapa angka yang yang ada dalam gambar, angka berapa aja? Angkat tangan. Siapa? Nafis? Angka berapa? Kan berapa? 17. Coba kita cek. Ada ya ini ya, gambar 17-nya ya. Ada angka 77, ada angka 13, ada 49, 37. Berarti gambar satu ini yang fokus hanya yang lainnya kemana yang fokusnya? Pikirannya kemana? Praktek. Oke, ya. Materi hari ini kita akan berarti menyusun opini dalam sebuah teks artikel. Sebelumnya saya akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Saya tunjuk tutor dari kelompok tersebut. Ada kelompok 1 ada Akbar ya, tutornya. Kelompok 2 ada Bagus, kelompok 3 ada Zanur, kelompok 4 ada Nesri ya, kelompok 5 ada Cindy, tutornya. Kelompok 6 yang terakhir ada Rian dan Ga ya. Anak kelompoknya sudah saya bagi. Yang saya tunjuk sebagai tutor bertugas untuk memandu atau membantu teman-temannya dalam nanti tugas di RKPD itu tadi ya, nanti ya saya bagikan. Nah, sebelum ke tugasnya saya jelaskan dulu apa sih artikel opini itu ya. Oke, apa sih artikel opini? Artikel opini adalah artikel yang membahas tentang suatu permasalahan berdasarkan opini atau sudut pandang dari si penulis itu tadi. Sampai di sini dulu opini artikel. Ada yang ditanyakan? Cindy, ya silakan. Permisi bertanya. Untuk strukturnya apakah sama dengan artikel ilmiah? Oke, artikel kan ada banyak ya jenisnya ya. Ada artikel ilmiah, ada artikel opini. Nah, untuk strukturnya semua artikel itu sama. Strukturnya apa aja? Kemarin lupa Bu. Oke, saya ingatkan lagi ya di sini ya. Nah, strukturnya ada tesis atau pernyataan pendapat. Nah, biasanya pernyataan pendapat ini yang menggiring pembaca untuk masuk ke dalam artikelmu, tulisanmu. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi ini pendapat yang disertai dengan fakta. Jadi kamu tidak hanya berpendapat saja, tapi diperkuat oleh fakta yang ada. Ya, kemudian yang ketiga ada pernyataan ulang. Kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan ke
bahasanya juga pernah saya sampaikan minggu lalu. Saya sampaikan sekilas saja ya, menggunakan kata denotatif. Denotatif itu makna sebenarnya. Ya, kemudian yang kedua menggunakan kata-kata istilah sesuai dengan permasalahan. Kalau permasalahannya tentang korupsi, ya istilahnya harus terkait dengan korupsi. Tidak boleh. Nah, sekarang kita akan membedakan fakta dan opini, karena nanti kita akan mencari fakta yang mendukung opini kita. Oke, lanjut ya. Nah, fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Kelas 12 TAB 1 berisikan 24 siswa. Fakta atau opini? Fakta. Ada datanya juga 24 siswa. Opini adalah pikiran atau anggapan tentang sesuatu yang masih ada dalam angan-angan, belum terjadi. Contohnya, agar Anda kelak menjadi orang sukses, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Opini ini juga bisa berupa saran. Nah, ya, ini saya sederhanakan seperti pada ini ya. Fakta itu sifatnya objektif. Objektif itu apa sih? Sesuai dengan yang Anda lihat. Ya. Kemudian subjektif. Nah, ini Bu Denis punya sebuah video. Ya, coba diperhatikan. Mulai jangan lupa subscribe dulu untuk dukung channel ini ya. Saudaraku sekalian, jika kalian pilih saya, BBM saya turun. Oke, dari video ini sudah tertangkap nggak masalah yang ada dalam videonya? Apa kira-kira masalahnya? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Diandra? Apa masalah yang ada dalam video Diandra? Seorang caleg yang mengatakan janjinya padahal kalau terpilih tidak akan dilaksanakan. Oke, jadi masalahnya ketika dia kampanye, dia menyampaikan janji-janji manisnya, tetapi pada kenyataannya janjinya pahit ya, dan manis kebalikannya pahit ya. Ada yang lainnya, jadi kita beropini itu sebebas kita ya, kita setuju atau tidak terhadap permasalahan itu tergantung dari diri kita. Ada beberapa itu kan tidak semua pemimpin seperti itu Bu. Mungkin itu pemimpin yang memang kurang amanah Bu, tapi tidak semua pemimpin itu kurang amanah. Ada yang amanah Bu, misalnya seperti itu boleh. Nah, kalimat yang saya sampaikan itu tadi itu termasuk kalimat opini. Ya, dari video ini tadi. Nah, dari sebuah contohnya, contoh artikel ya. Dari permudah nanti membuatnya minimal 3 paragraf saja, karena strukturnya kan 3. Ya, oke. Coba dibaca paragraf pertama. Ada yang mau baca? Oh ya, Danur. Janji manis, nyata atau mimpi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Sebelum diadakan pemilu, biasanya para calon melakukan kampanye di berbagai daerah. Kampanye ini bertujuan untuk mempengaruhi atau menggiring opini rakyat agar ada di pihaknya. Dalam kampanye Ya, ini salah satu contoh dari artikel opini. Oke, kira-kira dari sekilas kalian membacanya, ada nggak ejaan atau titik komanya atau itu kalimatnya terlalu panjang Bu? Kira-kira ada nggak seperti itu? Nah, ini kalimat pertamanya sudah kelihatan ini ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan ini. Ya, jadi ejaannya juga harus diperhatikan. Sistem ini yang benar apa? Sistem. Pakai ini kan ya. Oke. Kemudian setelah ini kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Nanti saya berikan gambar karikatur yang bisa kalian akses di Google Drive yang sudah saya kirimkan linknya. Kelompok 1 berarti namanya karikatur 1. Kelompok 2 karikatur 2. Ya, mengerjakan apa Bu? Nanti akan saya berikan LKPD. Ini memang berkelompok, tetapi nanti hasil artikelnya saya ambilnya nilainya individu. Ya, jadi dari
gambar karikatur. Karikatur itu kan ada sebuah masalah. Nah, kamu membuat artikelnya sesuai dengan masalah yang ada dalam gambar karikatur. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak? Berapa menit kira-kira waktu yang dibutuhkan? 20? 20 menit ya? Malam proyeknya 25 menit gitu ya. Oke, silakan ya. Oke anak, berhubung sudah selesai. Sudah diupload kan? Ini saya ambil salah satu karya teman kalian. Siapa ini? Aga Sambarana. Teman mana Aga? Oke, silakan dibacakan Aga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PKPD yang sudah saya kerjakan. Dimulai dari masalah yang ada dalam gambar karikatur. Gambar tersebut menggambarkan atau memvisualisasikan dana bantuan sosial yang dikorupsi oleh para pejabat atau petinggi negara. Kemudian untuk pengembangan artikel. Di Indonesia seringkali terjadi bencana alam yang dapat kerugian yang dialami tidaklah sedikit, mulai dari harta benda bahkan kepatuhan mereka. Untuk itu pemerintah memberikan sekarang kita akan memberikan komentar dari artikelnya ya. Kita langsung fokus ke artikelnya. Kira-kira dari atas itu apa sih yang kurang dari sebuah artikel itu apa? Nah, judul. Judul itu yang terpenting ya. Kalau judulnya membuat kita penasaran, kita pasti akan membaca artikelnya. Boleh nggak satu kalimat itu berdiri sendiri dalam sebuah paragraf? Nah, tidak. Ini ya, kalimat terakhir ini ya. Nah, ini boleh jadi langsung setelah berlaku ini berlaku titik. Kami sebagai rakyat Indonesia hanya ingin para pemerintah dan lain-lain. Jadi tidak perlu disendirikan dalam paragraf yang berbeda. Oke, sampai di sini pembelajaran menulis opini dalam bentuk artikel. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas? Minggu depan, pertemuan minggu depan kita akan benar-benar belajar membuat teks